Halo semua, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Filipus Bian. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai materi pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dan nanti ada beberapa bagian materi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi teks berita bahasa Indonesia kelas 8. Jadi materi ini saya khususkan untuk siswa-siswi kelas 8. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah memberikan penjelasan mengenai teks berita, tapi lebih ke pengertian syarat berita yang baik, kemudian beberapa unsurnya. Salah satunya adalah nanti di sini kita lanjutkan, yaitu ada adik Simba. Ini salah satu syaratnya, ya, harus lengkap kemarin. Nanti kalian masih bingung bisa lihat di video saya sebelumnya kenapa adik Simba ini sebagai syarat berita harus baik. Oke. Kemudian di sini juga kita akan belajar struktur teks berita. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya ada dua. Kita bisa mengidentifikasi nantinya, atau menentukan unsur adik Simba dalam sebuah teks berita. Ini penting banget untuk kita jadi pembaca yang baik, apalagi baca berita sekarang, supaya kita tidak termakan berita hoax atau hoax, ya. Walaupun nanti di internet juga ada website atau aplikasi yang kita bisa menyaring ini berita ini benar apa enggak. Nah, kita bisa cek di situ. Nah, tapi kalau kita terhalang akses, kan kita sudah, oh ini adik Simba seperti ini dan seterusnya. Oke. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi atau menentukan pola penyajian teks berita. Kita juga akan belajar nanti bareng-bareng bagaimana sih pola penyajian teks berita itu. Oke, langsung saja ke bagian selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu adik Simba. Oke. Di sini saya sudah mengambil contoh untuk sebuah berita dengan judul Cantiknya Brownies Batik dari Bumi Sembada. Contoh berita ini saya ambil dari salah satu media surat kabar atau koran online, ya, koran online yang dimiliki dari Suara Merdeka Online. Nah, ini sudah ada linknya, nanti juga link akan saya taruh di deskripsi. Mungkin kalian yang penasaran juga bisa lanjut membaca di sana. Nah, mungkin yang lupa adik Simba itu apa, sedikit saya mengingatkan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi ini adalah adik Simba adalah akronim dari 6 hal ini. Nah, tujuannya supaya kita nanti bisa menentukan unsur-unsur ini, ya. Untuk bagaimana sendiri, unsur bagaimana nanti bisa menerangkan tiga keterangan, yaitu keterangan kondisi, keterangan cara, juga keterangan jumlah, ya, khusus yang bagaimana. Oke, kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Di sini saya mengambil di paragraf pertama dan kedua. Nah, di sini kita akan sama-sama mencari untuk unsur-unsur yang terdapat dalam kedua paragraf ini. Nah, kita akan menemukan unsur apa saja, kita perhatikan bareng-bareng, ya. Nah, saya pertama kali, saya menemukan unsur apa di sini di bagian, saya garis bawahi, boleh deh, kasih warna merah. Oke. Yang pertama, hal kreasi dan inovasi kuliner. Ini kalimat pertama di paragraf pertama. Jadi ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ya. Nah, di sini saya menemukan nih kreasi, inovasi. Nah, ini kuliner, ini poinnya, ya. Jadi beritanya tentang apa? Ini menerangkan hal apa, gitu, ya. Di sini halnya adalah kreasi dan inovasi kuliner. Kemudian ternyata ada lagi di paragraf kedua di sini, hal ini yang dilakukan Fitriyanti Setio Rahayu yang memberikan sentuhan motif batik pada brownies bungkus buatannya. Jadi Fitri melakukan kreasi di sini, ya, memberikan sentuhan, ya, memberikan kreasi dan inovasi. Jadi ada dua unsur apa di sini di paragraf 1 dan paragraf 2. Oke,
saya menemukan unsur bagaimana. Nah, unsur bagaimana ini terletak di kalimat kedua paragraf pertama. Kalimat kedua paragraf pertama, coba saya akan kalimat kedua. Nah, ini saya ganti warna ya. Kalimat kedua, saya pakai hijau. Kalimat kedua dari sini. Kalimat kedua paragraf pertama, ini ya paragraf pertama ya. Oke. Nah, unsur ini menerangkan cara berkreasi dan berinovasi. Jadi dia menjelaskan membuat suatu benda ya, bagaimana sih untuk berkreasi dan berinovasi itu. Oke, selanjutnya unsur yang saya temukan adalah unsur siapa. Jelas banget ya di sini unsur siapa. Coba saya kasih warna lain, warna kuning deh. Kuning di sini Fitri Yanti Setio Rahayu. Jadi ini ya, ini di sini Fitri Yanti Setio Rahayu. Ini kalimat pertama kedua. Ini unsur siapa. Nah, maksudnya Fitri ini adalah yang melakukan hal tersebut yang diberitakan. Kemudian selain Fitri, saya juga menemukan di sini ada yang namanya Cinta dan Farhan. Nah, siapa itu? Mereka adalah anak dari kedua anak dari Fitri ini ya, Cinta dan Farhan. Oke. Nah, sudah ada 3 unsur di sini di paragraf 1 dan paragraf 2. Oke ya. Nah, di sini di paragraf 1 dan 2 ini kita dapat unsur ya, ada apa, bagaimana, siapa. Oke. Kita lanjutkan di paragraf selanjutnya karena di sini kita baru ketemu 3 unsur. Kita masih mencoba mencari beberapa unsur lagi yang belum ada. Oke, kita lanjut di paragraf ketiga. Baik, kita akan melanjutkan ke paragraf yang ketiga karena di sini kita baru menemukan unsur apa, bagaimana, dan siapa. Kita akan mencari di paragraf ke selanjutnya. Nah, di paragraf ketiga ini saya menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah unsur mengapa. Di kalimat pertama, paragraf pertama, ini menerangkan alasan si Fitri tadi melakukan kreasi. Alasannya apa sih gitu ya. Kemudian jawabannya ya, saya memilih brownies batik waktu itu karena ingin berinovasi kue brownies buatan saya. Jadi dia kenapa lebih memilih brownies gitu ya, kue brownies gitu. Selain unsur mengapa, pada paragraf ketiga saya juga menemukan unsur di mana. Nah, ini tempat kejadiannya terjadi, si kreasi brownies itu terjadi di Sleman ya, di Sleman, di Kalasan Sleman. Ini di kalimat kedua paragraf pertama. Jadi kita menemukan 2 unsur di sini. Baik, itu tadi paragraf 1, 2, dan 3 itu mengenai unsur-unsurnya. Nah, kalian bisa mencoba lagi untuk paragraf selanjutnya, kalian coba teliti lagi. Bisa juga mencoba berita yang lain untuk kalian identifikasi lagi, berlatih lagi. Nah, kita akan sedikit menyinggung pola penyajian. Jadi unsur-unsur tadi itu kaitannya juga dengan pola penyajian berita. Kalau dibalik mungkin tampilannya akan berbeda ya, tampilannya akan berbeda. Jadi kalau dibalik, misalnya peletakannya ya, mungkin dari tempat dulu baru menjelaskan kenapa kok si Fitri ini melakukan kreasi. Itu nanti sudah akan beda pola penyajiannya. Seperti halnya tadi di paragraf 1 dan 2 tadi, misalnya unsur-unsur itu peletakannya dibalik, pola penyajiannya tentunya akan berbeda. Nah, di situ yang dimaksud dengan pola penyajian, mungkin diawali dengan unsur mengapa dulu, baru di unsur di mana, kemudian apa, siapa, atau dibalik, mungkin kapan dulu, dan seterusnya. Itu pola penyajian. Itu digunakan untuk mengkreasi saat kita menulis teks berita, atau si pembuat berita itu mengkreasikan beritanya supaya terkesan lebih menarik, seperti itu. Nah, selain itu tadi kita sudah unsur, sudah pola penyajian juga sudah, ini agak cepat juga. Nah, kita akan ke struktur teks berita. Jadi ada 3 bagian penting, 3 bagian strukturnya yang membentuk suatu teks berita, yaitu lead atau kepala, body atau tubuh, kemudian leg atau kaki. Nah, untuk lead sendiri, kalau tadi dicontoh itu ada di
paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Nanti kalian bisa cek lagi deh, nggak apa-apa, terus tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk di lead ini sifatnya prioritas atau sangat penting ya. Paling utama itu ditaruh di atas sendiri ya, beritanya itu poin-poin beritanya taruh di atas sendiri. Biasanya juga sudah memuat beberapa unsur sekaligus gitu kan. Tadi kan ada unsur mengapa, kemudian bagaimana juga, terus apa ya. Tadi ada 3 unsur di sana di paragraf 1 dan 2. Kemudian body atau tubuh ini bersifat penting, isinya merupakan rincian dari lead, bisa juga rincian yang menerangkan alasan penyebab hal terjadinya di berita akan terjadi. Jadi lebih di body ini lebih detail menjelaskan alasan-alasan si pelakunya, atau mungkin tadi yang menjadi sorotan berita gitu ya. Alasan-alasannya, mungkin cara-caranya lebih dibahas di situ gitu ya. Nah, untuk leg kaki ini bersifat kurang penting, isinya merupakan tambahan informasi. Jika dihilangkan, isi utamanya beritanya tidak terpengaruh. Nanti kalian bisa cek apakah ini punya leg atau enggak. Nanti kalian bisa cek di link yang saya berikan untuk contoh tadi beritanya. Yang jelas di sini kalau leg ini dihilangkan, isi inti beritanya tidak menjadi berbeda gitu ya, tetap membahas yang sesuai dengan topik pembahasan beritanya. Oke. Nah, kalau tadi secara singkat, kemudian saya coba untuk menyimpulkan kalau paragraf 1 dan 2 adalah lead, kemudian seterusnya ini adalah body. Nah, kalian juga bisa mencoba menganalisa lagi dengan contoh-contoh berita yang berbeda. Kemudian nanti bisa tuliskan di kolom komentar, kalian bisa menemukan ataupun berpendapat lain juga boleh. Jadi kalian bisa tuliskan di kolom komentar, saya tunggu supaya saya juga bisa lebih baik lagi dalam menjelaskannya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Tunggu terus video-video selanjutnya dari saya.